Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, salam sejahtera, dan selamat datang di Nadis Kupi Talks, webinar pertama Nasari Digital yang menjadi bagian dari Koperasi Nasari Sentral UMKM. Topik menarik yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengenai The Power of Content Marketing 2024, membuat konten melalui storytelling. Oke, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Berhubung kita udah ada di penghujung bulan Februari ya, aku mau tahu nih gimana sih perasaan Sobat Nadi sekalian? Apakah happy atau mungkin ada yang lagi galau nih? Coba dong tulis di kolom komentarnya. Pengen tahu gimana sih perasaannya? Terlebih sekarang kan kita lagi ada acara webinar nih. Gimana? Apakah senang? Ada yang sedih? Atau mungkin ada yang lagi pusing, capek gitu kan? Oh, happy katanya. Udah opik. Lagi happy nih. Excited, gembira. Wih, seneng banget ini. Responnya pada lagi bahagia. Oh, katanya Hairul, galau Kak, belum gajian. Oh iya, akhir bulan ya. Bentar lagi kan. Bentar lagi awal bulan nih, pasti gajian. Enjoy aja katanya. Menyala Mbak. Wih, menyala. Oke. Oke, terima kasih banyak atas antusiasnya ya, Sobat Nadi sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu karena memang cuacanya lagi berubah-ubah ya, nggak tentu. Jadi dimohon untuk menjaga selalu kesehatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tasya dari Rumah BUMN Bandung yang akan memandu webinar pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah hadir dalam Nadis Kupi Talks dengan antusias yang sangat luar biasa. Oke, by the way, siapa di sini yang udah download aplikasi Nasari Digital di App Store atau Play Store-nya nih? Aku pengen tahu siapa yang udah download dan yang belum download nih. Coba dong tulis di kolom komentarnya. Oke, ada yang udah nih. Wih, cepet banget. Kaca Semarang, udah katanya. Coba yang lain. Wih, belum tuh katanya. Karatna. Untuk Kak Ratna dan teman-teman yang lain yang belum download aplikasi Nasari Digital, ayo buruan, harus di-download karena nanti di akhir itu akan ada door prize nih buat yang udah download dan juga di akhir sesi itu bakalan ada kuis. Jadi pastikan teman-teman semuanya ikuti program ini sampai akhir ya. Selain hadiah tadi yang untuk download aplikasi serta kuis di akhir sesi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian boleh banget untuk mengabadikan momen selama webinar berlangsung ke Instagram Story masing-masing dengan jangan lupa ya, tag @nadi.indo dan juga IG @rumahbumn.bandung. Karena nantinya story yang paling kreatif akan mendapatkan e-wallet yang akan diumumkan di Instagram Nasari Digital. Tuh kan, webinar hari ini tuh banyak banget hadiahnya. Udah kita dapat ilmu secara gratis, ditambah kita dapat banyak hadiah. Jadi pastiin pantengin terus dari awal sampai akhir ya. Baik, buat yang belum tahu nih, kita ini merupakan webinar perdana dari Nasari Digital yang merupakan bagian dari Koperasi Nasari Sentra UMKM yang berkolaborasi dengan Rumah BUMN Bandung dengan topik yaitu The Power of Content Marketing 2024, membuat konten melalui storytelling. Baik, Sobat Nadi sekalian, nah nanti sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, aku mau minta tolong untuk semuanya, untuk on cam ya, karena sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Karena aku yakin walaupun udah sore, tapi mas semuanya pasti udah well prepare ya untuk mengikuti acara pada hari ini. Jadi aku mau, panitia teman-teman semuanya mau kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, jadi diharapkan teman-teman semuanya untuk on cam ya. Baik, kita tunggu teman-teman untuk on cam ya. Dan jangan lupa dipakai backgroundnya ya, supaya terlihat rapi gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah on cam dan teman-teman yang lain ditunggu ya. Oke, mungkin untuk panitia bisa dimatikan dulu ya share screen to everyone ya. Oke, untuk yang nggak bisa pakai background nggak apa-apa. Nanti setelah kita sesi dokumentasi, jangan lupa untuk absensi, oke?
Karena sudah banyak yang on cam, kita foto terlebih dahulu ya. Mungkin untuk panitia, boleh dibantu aba-aba dari saya ya. Untuk slide pertama terlebih dahulu, 1, 2, 3. Oke. Sesi kedua, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak yang sudah on cam. Dan tolong untuk stay on cam ya, karena supaya kita ada interaksi gitu ya, satu sama lain. Oke. Terima kasih semuanya. Baik, selanjutnya kita akan ada perkenalan nih terlebih dahulu mengenai Rumah BUMN Kota Bandung. Oke, maka dari itu, mari kita persilahkan kepada Kang Supriyatna selaku koordinator untuk dapat menjelaskan nih kepada kita semua mengenai apa sih itu Rumah BUMN Bandung. Baik, kepada Kang Supriyatna, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Tasya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Perkenalkan, saya Supriyatna, di sini sebagai koordinator Rumah BUMN Bandung. Izin menjelaskan terkait apa sih sebenarnya Rumah BUMN Bandung itu, gitu ya. Oke. Nah, jadi Rumah BUMN Bandung merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN yang mana program ini sudah terselenggara sejak tahun 2016, yang mana bukan hanya di Kota Bandung sebenarnya. Tadi saya lihat teman-teman peserta hari ini ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Solo, ada yang dari Jakarta. Nah, pas banget. Jadi Rumah BUMN ini merupakan program yang saat ini sudah ada hampir 250 rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Hampir setiap kota kabupaten itu ada. Yang mana next boleh. Yang mana program ini merupakan program inisiatif dari Kementerian BUMN yang tujuannya untuk pemberdayaan UMKM gitu. Oke. Nah, untuk Rumah BUMN Bandung sendiri, ini dikelola oleh PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang beralamat di Jalan Jurang. Nah, jadi biasanya nih buat teman-teman yang ada di Kota Bandung itu sering mengikuti pelatihan di Jalan Jurang nomor 50 di Kota Bandung gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang tadi saya sebutkan ada di kota dan kabupaten lainnya bisa merapat ke masing-masing rumah BUMN yang ada di wilayahnya masing-masing gitu. Next. Oke, nah sebenarnya peran rumah BUMN ini apa sih? Nah, di sini ada 5 peran ya untuk rumah BUMN bagi UMKM mitra binaan. Yang pertama adalah pengembangan UMKM. Gitu. Jadi bagaimana kami rumah BUMN membantu pendampingan UMKM mulai dari go modern, gitu, go digital, go online, dan harapannya bisa sampai go global gitu. Peran yang kedua adalah sebagai basecamp milenial. Nah, kami juga terbuka bagi para teman-teman mahasiswa yang memang ingin berkegiatan di rumah BUMN ataupun ingin mencoba usaha dengan menjual produk-produk teman-teman UMKM yang sudah ada, itu juga sangat bisa. Yang peran yang ketiga adalah sebagai coworking space. Nah, coworking space sendiri kami rumah BUMN sangat terbuka bagi komunitas, bagi para pelaku usaha untuk berkegiatan di rumah BUMN. Dan yang keempat, perannya adalah sebagai informasi tanggap bencana. Jadi sebagai base camp bagi BUMN yang ada di wilayah kota kabupatennya masing-masing. Dan terakhir adalah sebagai berperan sebagai memberikan program kemitraan dan kur. Nah, jadi saat ini adalah kendala UMKM yaitu ada di biasanya saya sebut 3C gitu. Yang pertama adalah kompetensi. Nah, ini yang memang jadi masalah utama ya bagi teman-teman UMKM untuk mendapatkan akses kompetensi. Yang kedua adalah akses untuk ke pasar dan juga teknologi gitu. Dan yang ketiga akses untuk permodalan. Nah, harapannya tiga masalah tersebut dapat dibantu oleh UMKM yang ada di wilayah kota dan kabupaten masing-masing sehingga terwujud UMKM yang memang modern, digital, online, dan go global. Nah, ini peran dari rumah BUMN sendiri. Next.
Nah, kemudian apa saja sih fasilitas yang ada di Rumah BUMN Bandung? Di antaranya kita ada ruangan pengembangan UMKM, ada mini studio, ada showcase produk, ada zona konsultasi, ada gazebo dan coffee shop. Nah, ini bisa dipergunakan oleh teman-teman mitra binaan atau UMKM. Next. Selanjutnya adalah bagaimana Rumah BUMN ini dapat ya berperan bagi UMKM yang telah menjadi mitra binaan, yaitu melalui program-program dan kegiatan yang kami adakan gitu. Jadi untuk program kegiatannya sendiri kami cukup rutin untuk melaksanakan pelatihan. Nah, seperti pelatihan yang hari ini terselenggara berkat kolaborasi Nasari Digital dengan Rumah BUMN gitu. Oke, boleh dibantu next operator untuk ke program dan kegiatan. Nah, sama seperti kegiatan hari ini, kami pun rutin mengadakan pelatihan-pelatihan ya, seperti diantaranya ada coaching klinik UMKM, ada program milenial, ada program sosialnya juga seperti kolaborasi dengan sahabat disabilitas. Next, kemudian ada program-program branding, program pemasaran. Nah, itu yang memang sangat dibutuhkan lah ya oleh para pelaku UMKM, baik itu legalitas dan juga branding agar usahanya lebih dikenal secara lebih luas gitu. Oke, next. Nah, oke. Nah, Rumah BUMN juga tidak hanya pelatihan yang memang 1 hari, 2 hari selesai. Kita juga ada program namanya program inkubasi, yang mana program ini program intensif diadakan selama berjenjang biasanya 2 sampai 3 bulan yang akan memberikan materi dari A sampai Z-nya sehingga teman-teman UMKM ini akan lebih paham lagi, akan mudah mengidentifikasi usahanya kembali, akan mudah meriset usahanya kembali supaya harapannya setelah masuk masa inkubasi, masuk masa mentoring ini usahanya sudah lebih baik dari sebelumnya gitu. Selain itu kami juga tidak hanya kelas teori-teori saja, tapi kita ada kelas prakteknya. Jadi Rumah BUMN sangat rutin juga mengadakan workshop-workshop kreatif gitu, seperti untuk UMKM yang fashion itu ada kelas menjahit, kemudian ada kelas membuat ekoprint, kemudian ada kelas praktek cooking class untuk usaha kuliner, ada membuat kerajinan-kerajinan handmade seperti aksesoris dan lain-lain. Nah, jadi kelas praktek pun atau workshop kami adakan itu di Rumah BUMN. Next. Selanjutnya adalah Rumah BUMN juga sangat rutin gitu mengadakan pameran gitu, baik itu yang diadakan oleh Rumah BUMN ataupun oleh Bank BRI gitu. Tentunya ketika UMKM sudah mengikuti pelatihan, ujungnya pasti butuh untuk dibantu pemasarannya gitu. Nah, jadi di Rumah BUMN akan dibantu pemasaran baik itu bazar yang skalanya lokal, nasional ataupun internasional gitu. Termasuk membantu promosi-promosi di media sosial seperti Instagram, media online, cetak dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya tentunya Rumah BUMN juga dalam pemberdayaan UMKM kami tidak sendirian gitu ya. Karena salah satu kunci keberhasilan UMKM adalah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Nah, di antaranya kami juga berkolaborasi dengan teman-teman akademisi, kampus-kampus yang ada di Bandung, kemudian pemerintahan, baik itu dinas koperasi, disperindak, dan dinas-dinas lainnya yang terkait dengan UMKM. Kemudian komunitas-komunitas ini menjadi peran kunci juga dalam pengembangan UMKM, termasuk media ini untuk memviralkan ya bagaimana usaha kita supaya dikenal lebih luas. Next. Dan terakhir ini bagaimana Rumah BUMN berkolaborasi dengan para pelaku startup ya, yang mana tujuannya untuk mendigitalisasi usaha dari teman-teman semua gitu. Next. Jadi akan lebih cepat scale-nya UMKM yang memang dapat berkolaborasi dan diantaranya dengan 5 stakeholder tadi gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara join menjadi mitra binaan Rumah BUMN Bandung? Jadi caranya gampang banget. Next,
Yang pertama bisa mendaftar secara online pada link yang ada di layar bit.ly/daftar member RB Bandung dan bisa registrasi ulang untuk datang ke Rumah BUMN Bandung di Jalan Jurang gitu. Akan ada form member dan Berry dan Chris yang akan nantinya di-invite ke WA group inti Rumah BUMN. Dan di WhatsApp group tersebut akan diinformasikan bagaimana program-program apa saja sih yang akan berjalan di bulan dan di tahun depan. Kemudian baik itu program yang berbentuknya kelas, inkubasi tadi, kemudian bazar, pameran, dan lain sebagainya akan diinformasikan di grup tersebut. Jadi cukup mudah ya untuk bergabung menjadi mitra binaan dan gratis tentunya tidak ada biaya sepeser pun. Oke, next. Nah, terakhir ini bagaimana sih atau benefit apa saja yang didapatkan oleh teman-teman UMKM apabila bergabung di Rumah BUMN? Ya, tentunya tadi bimbingan akses kompetensi ya, bagaimana kami dapat mendampingi teman-teman UMKM ini yang tadinya konvensional jadi modern, yang modern ke digital, sudah menggunakan media sosial dan aplikasi untuk bisnisnya, kemudian masuk ke go online, sudah berjualan di marketplace, dan harapannya bisa untuk go global. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan akses permodalan dari BRI. Nah, Rumah BUMN di sini akan menjembatani ya kepada Bapak dan Ibu yang memang memerlukan permodalan, kita ke jembatani. Dan yang ketiga tadi yang sering saya sebutkan, bagaimana Rumah BUMN ini akan membantu akses pemasaran produk Bapak dan Ibu. Kemudian membantu juga legalitas usaha. Nah, seperti kan tahun ini kan di periode pertama ini ada beberapa UMKM yang wajib ya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini kami bantu juga. Dan yang kelima, mendapatkan program inkubasi bisnis. Nah, biasanya BRI itu punya program utama seperti berinkubator, pengusaha muda brilian. Dan terakhir, benefitnya mendapatkan kesempatan event bazar pameran baik event secara lokal, nasional, ataupun internasional gitu. Setiap tahunnya mengadakan brilliant trainer yang diadakan di JCC di Jakarta. Dan seleksinya akan diadakan biasanya di pertengahan tahun di bulan Juni. Jadi mumpung ini webinarnya pas banget di awal tahun, masih masuk bulan Februari, bisa dipersiapkan untuk seleksinya nanti. Nah, itu kurang lebih benefit yang ditawarkan oleh Rumah BUMN kepada mitra binaan. Oke, next. Nah, ini terakhir, silakan kalau mau tahu lebih dalam, lebih jelasnya lagi, silakan follow Instagram Rumah BUMN Bandung. Kita juga aktif di TikTok Rumah BUMN Bandung supaya tahu nih kepo dulu nih kegiatannya seperti apa sebelum nanti ikut kegiatannya gitu. Oke, itu saja mungkin pengenalan terkait Rumah BUMN Bandung. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya kepada Nasari Digital. Mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu yang hadir dalam webinar hari ini. Sudah ada 116 peserta nih, luar biasa eh, dalam materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Baik, itu saja mungkin Kak Tasya dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Supriyatna karena telah memperkenalkan Rumah BUMN kepada kita semua. Untuk Sobat Nadi dan Sobat UMKM sekalian yang kepo nih tentang Rumah BUMN, boleh banget kunjungin Instagramnya di @rumahbumn.bandung ya. Oke, aku juga mau sekalian reminder untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di eh, di kolom komentar ya, karena kan takutnya ada yang terkendala yang nggak bisa scan QR. Udah kita masukkan di kolom komentar oleh panitia, jadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Karena kalau misalnya tidak mengisi daftar hadir, nggak akan bisa dapat sertifikatnya. Dan jangan lupa untuk isi feedback. Selain itu, jangan lupa nih untuk teman-teman juga, selama acara berlangsung, boleh banget untuk mengabadikan momen ke Instagram story masing-masing, dan jangan lupa tag sekaligus follow @nadi.indo dan juga @rumahbumn.bandung. Karena nantinya story terkreatif akan mendapatkan e-wallet yang akan diumumkan di Instagram Nasari Digital. Dan selain itu, jangan lupa nih untuk download ya aplikasi Nasari Digital di App Store atau Play Store-nya. Karena akan ada door prize serta kuis di akhir sesinya. Jadi, jangan lupa ikuti terus keseruan acaranya dan simak sampai akhir ya. Oke,
Sobat Nadi sekalian pasti udah nggak sabar banget kan untuk mendengarkan materi terkait storytelling dari narasumber kita yang luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Kak Aldi Giraldi. Halo, Oke, udah bersama kita nih Kak sudah. Aldi. Halo Kak Aldi. Halo, selamat sore Mbak Tasya. Selamat sore juga semuanya nih teman-teman dari Rumah BUMN Bandung. Halo, selamat Thank you sore banget Kak Aldi. sudah bisa Oke, diundang Kak di Aldi, sini. gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Gak sabar pengen sharing-sharing nih sama teman-teman. Wih, oke, udah nggak sabar banget ya Kak sama Sobat Siap-siap. Nadi dan Sobat UMKM sekalian ini. Oke, sebelumnya nih Kak, aku mau menyebutkan sekilas nih ya tentang Kak Aldi ke Sobat Nadi dan Sobat UMKM sekalian. Jadi, teman-teman semua, narasumber kita ini, yaitu Kak Ali Giraldi, merupakan seorang Head of the Brand Communication Department at Detikop. Kak Aldi ini telah menempuh pendidikan S1 di Telkom University dengan jurusan Ilmu Komunikasi, serta pendidikan S2-nya dengan jurusan yang sama di Pelita Harapan University. Nah, hebatnya Kak Aldi ini, ia adalah seorang marketing and communication specialist dengan pengalaman selama 10 tahun. Wah, dari pengalaman tersebut, Kak Aldi ini memiliki berbagai pencapaian yang telah diraih. Di antaranya ini yaitu Indonesia's Best Social Marketing Campaign with Dana Sahabat UMKM from the Marketing Award tahun 2020. Kemudian juga Best PR Social Media from the PR Indonesia Award tahun 2021. Dan yang baru-baru ini nih, yaitu The Esteem Best Marketing Communication Campaign from the PR Indonesia Award tahun 2022. Wah, keren banget ya, Sobat Nadi sekalian. Narasumber kita pada hari ini tuh nggak kaleng-kaleng. Benar-benar definisi tidak dapat diragukan lagi keahliannya di bidang marketing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gimana nih Kali? Udah ready? Sudah, aman, siap. Oke, siap. Kalau begitu kepada Kali dipersilakan. Oke, semuanya sekali lagi selamat sore dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join di sesi kali ini. Jadi tadi sudah kenal juga sama teman-teman dan insya Allah aku bisa sharing juga karena kebetulan aku pun di sini masih belajar juga, terutama dalam UMKM. Jadi beberapa materi yang aku sampaikan mostly itu tidak hanya memang dari baseline dari pengalamanku di dunia kerja, tapi juga aku coba implikasikan juga dengan UMKM ku juga gitu. Jadi kebetulan aku juga ada UMKM kecil-kecilan yaitu F&B. Aku waktu itu jualan street food dan masih jalan sampai sekarang dan alhamdulillah juga mencoba mengaplikasikan ini. Jadi mungkin kita bisa mulai langsung di slide-nya. Oke, jadi ini judulnya ceritakan usahamu 60 menit. Jadi kita hanya butuh kurang lebih 60 menit untuk mempersiapkan research untuk kita mulai menciptakan storytelling yang cocok buat usaha teman-teman sekalian. Nah, mungkin buat tahu sedikit gitu ya tentang content marketing, sebenarnya content marketing itu adalah strategi pemasaran kita terhadap produk atau jasa yang pasti kita tuh bener-bener fokus banget sama isi kontennya atau dari isi promosi tersebut. Nah, next-nya. Nah, jadi sebenarnya di sini ada dua yang pasti teman-teman udah tahu banget bahwa di promosi itu ada dua yang biasa dilakukan, baik itu mau UMKM, mau bisnis besar, mau perusahaan media atau startup dan apapun, kita mengenal mudahnya itu hard selling dan soft selling. Jadi kita bagi dua dulu. Hard selling itu apa sih? Hard selling itu simple kita bikin promosi yang sifatnya itu langsung dirasakan oleh konsumen, yaitu kayak teman-teman bikin potongan harga, bikin diskon, atau kemarin pasti aku yakin di sini teman-teman UMKM ada yang bikin campaign pemilu. Itu pasti ada kan teman-teman yang bikin campaign pemilu, itu potongan harga atau segala macam, itu biasanya hard selling. Kenapa? Karena campaign hard selling ini kita pengen langsung menginformasikan promo yang sedang kita lakukan, yang sifatnya itu bisa dibilang tactical atau berjalan di waktu yang singkat. Jadi rata-rata hard selling ini tidak dilakukan untuk waktu berkepanjangan. Kenapa? Karena biasanya hard selling dilakukan ini mostly di UMKM itu dilakukan adalah promo harga, misalnya ada sale apa, kayak aku sendiri gitu ya. Kayak aku sendiri gitu, misalnya melakukan promo gitu, kemarin aku jualan pecel leleku gitu, itu ada promo weekend, misalnya beli paketan ini gratis es teh manis, itu kan waktunya cepat. Jadi aku
menggunakan hard selling karena pengen langsung merasakan impact-nya. Nah, sementara soft selling itu apa? Soft selling ini biasanya konten-konten viral yang sifatnya itu kita pengen menanamkan usaha kita atau bisnis kita itu memiliki ciri tertentu. Jadi misalnya teman-teman gitu ya, punya usaha apa yang pengen dibedakan sama orang-orang lain, dibedakan sama bisnis serupa yang lain, itu kita bisa soft selling. Nah, soft selling tidak cukup dijelasin cuma di satu saat ini, makanya di hari ini aku akan izin juga untuk sharing tentang soft selling tuh gimana sih sebenarnya biar teman-teman tuh bisa dapat gambaran besar saat menunjukkan promo berikutnya. Dan yang pastinya ada yang nanya nih, kalau gitu berarti bagusan hard selling dong mas, atau bagusan soft selling? Sebenarnya enggak, karena hard selling dan soft selling ini kegunaannya berbeda. Tadi seperti yang bisa kita ingat lagi bahwa hard selling itu adalah pada saat kita punya promo aja nih, promo yang kenceng gitu ya, kita punya promo bakar duit misalnya kayak gitu. Kita ngebakar modal kita, ngebakar beberapa budget kita untuk melakukan promo potongan harga dan segala macam, itu kita butuh hard selling. Jadi nggak semuanya bisa pakai hard selling dan nggak semuanya bisa pakai soft selling gitu. Nextnya, nah nextnya tuh sebenarnya ada beberapa storytelling yang based on research aku sudah coba simpulkan di Indonesia tuh mereka tuh suka seperti apa aja sih. Yang pertama itu kita mengenal cerita emosional. Cerita emosional itu cerita-cerita yang sifatnya itu ada konflik emosional dan teman-teman tuh pasti sering lihat deh ada apa ya, merasakan bahwa ini tuh menyentuh kita banget atau ini tuh kita banget. Ini ada contohnya nanti. Nah, lalu ada cerita inspiratif. Cerita inspiratif ini biasanya nih kita tuh terinfluence sama seorang tokoh yang dijadikan baik itu brand ambassador atau mungkin dia dijadikan bagaimana dia bisa memberikan sebuah story, memberikan sebuah cerita terhadap brand yang bisa menginspirasi gitu. Dia bisa jadi pahlawan dari tokoh tersebut. Lalu cerita budaya sendiri ini lebih ke bagaimana sih konten storytelling kita itu menilai unsur-unsur budaya baik itu tradisi ataupun mungkin bisa relate ke komunitas tertentu. Lalu cerita lucu ini pasti konten storytelling yang banyak banget dilakukan sekarang, utama di TikTok gitu ya. Di konten-konten platform sosial media tuh mereka melakukan cerita-cerita lucu biar gampang diingat. Dan yang terakhir adalah edukasi. Nah ini aku coba urutin, aku dapat data ini dari beberapa riset yang nanti aku bisa share juga. Memang bisa dibilang cerita emosional itu yang paling banyak disukai sekarang. Jadi kalau bikin promo berhubungan dengan storytelling, itu kayak akan menarik banget kalau pakai emosional. Karena orang Indonesia, tuh kemarin datanya itu adalah, orang nggak salah itu 64% mereka itu suka banget sama cerita-cerita yang menggugah emosi mereka gitu. Mereka jadi sedih, mereka menjadi tertawa melihat promonya atau dan segala macam. Dan kedua adalah inspiratif. Inspiratif itu kenapa? Karena inspiratif itu bisa dibilang kita memiliki sosok atau tokoh di promo kita yang akhirnya orang melihat sosok itu tuh sebagai simbol dari produk yang kita jual. Cerita budaya itu juga cukup menarik karena cerita budaya itu banyak digunakan untuk men-reach sebuah target niche tertentu. Tapi bisa lihat di sini cerita lucu dan cerita edukasi ini bisa dibilang di poin 4 dan 5. Kenapa? Karena kadang-kadang pasti teman-teman tahu nih beberapa konten storytelling yang viral yang aku mungkin inget banget. Waktu itu ada konten promo Sasa, itu brand Sasa, yang dimana dia mempromokan iklan bahwa ada ibu-ibu merebutan gitu ya, ibu-ibu rebutan apa namanya, rebutan makanan gitu di sebuah undangan ke iklan Sasa karena enak banget dan semuanya kan itu kan lucu tuh, menarik ceritanya dan semua orang bisa melakukan itu. Tapi ada resikonya kalau kita nggak pinter ngejahitnya atau nggak kita sustain bikin beritanya, orang nanti akan lebih ingat dengan cerita lucunya dibandingkan dengan promonya sendiri. Dan yang terakhir adalah cerita edukasi. Cerita edukasi pasti kita tahu ya. Di Indonesia itu cerita edukasi kadang orang tuh udah bosen di awal. Pada saat lihat 10 detik pertama tuh udah nggak oke lah, tadi dia pergi. Jadi memang urutannya seperti ini. Nextnya. Nah, ini ada iklan dari IT, contoh cerita. Sebenarnya teman-teman bisa lihat, itu benar-benar menyentuh banget cerita tentang anak kecil yang dimana teman-teman bisa search tuh, ini tuh bener-bener, nah ini bisa ada storytelling, ada ini screenshot aja ya, teman-teman dari ini ya.
Nah, ini ada videonya sedikit. Mungkin sama-sama kita lihat.เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ 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 แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง บิ๊กไหมจ้ากล่องละ53กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3ไม้10 บาทนะคะ สับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบ Oke. Jadi memang ini salah satu konten emosional. Kenapa kita latihan yang paling pertama? Karena konten emosional ini jujur paling banyak banget diminati dan teman-teman bisa lihat juga konten-konten seperti ini yang di apa namanya konten iklan-iklan Thailand tuh banyak banget yang seperti ini. Mungkin nanti bisa di search banyak banget konten yang seperti ini. Nextnya, ini yang dari Marjan yang contoh ikan budaya teman-teman pasti tahu ya. Ini viral banget setiap Lebaran dan ini tuh apa namanya bisa dibilang tuh menjadi apa ya ikonik yang kita tunggu-tunggu gitu kan dari Marjan setiap puasa setiap Lebaran kita tuh punya banyak banget iklan yang bagus-bagus dan satunya itu Marjan gitu ya di mana mereka benar-benar ngeliatin unsur budaya baik itu dari budaya yang kan mitiknya segala macem dan dieksekusi juga dengan sangat baik gitu. Ini nanti banyak di YouTube bisa dicek juga nextnya. Oke, terus ini contoh cerita lucu, ini juga banyak banget contohnya, teman-teman pasti tahu cerita lucu ini nggak hanya dari aksi saja, tapi banyak banget dari promo-promo yang menggunakan storytelling yang lucu-lucu dengan jargon-jargon yang lucu, bahkan yang baru-baru ini tuh kalau teman-teman sering lihat produk, itu kalau di sisi produk tuh ada BCA yang menggunakan jargon yang lucu banget, yang Dono Casino, itu bener-bener bisa reminder banget buat kita ngeliat promo storytelling-nya. Next-nya. Lalu inspiratif, ini banyak banget, nggak hanya BRI, tapi Tokopedia juga banyak memberikan contoh sosok atau figur yang gimana dia tuh bisa mendevelop, yang akhirnya tuh ada korelasi dengan produknya. Ini nanti aku bisa kasih juga, aku ada beberapa contoh di bawah. Next.
Oke, nah aku yakin temen pasti sudah banyak melihat konten storytelling. Cuman untuk disesuaikan dengan UMKM itu seperti apa sih dan harus bagaimana? Karena untuk persiapannya tuh menurut saya nih yang biasa saya eksekusi itu cuma ada 4 step aja. Kenapa? Karena kita harus balik lagi. Ini sekali lagi yang aku bisa share ke teman-teman, promo dengan storytelling produk itu hasilnya tidak bisa langsung didapat. Kenapa? Karena storytelling ini butuh waktu untuk development-nya dan segala macam. Nah, untuk yang pertama, step satunya, apa sih kalau kita mau bikin konten storytelling tentang produk kita gitu ya, kita harus cari tahu nih, kesesuaiannya itu kira-kira tuh untuk visualnya tuh seperti apa dari storytelling yang dipilih. Kayak misalnya nih, kita pengen masukin, kita udah pilih tadi ya di awal ya, oke deh aku mau konten aku yang emosional. Rata-rata konten-konten emosional itu akan lebih cocok kalau kita menggunakan visual-visual berupa foto atau video real, bukan animasi dan segala macam. Memang ada beberapa yang animasi, tapi kebanyakan kita lihat eksekusinya juga. Oh, kalau animasi susah dan segala macam, kayaknya kita mau pakai visual yang sifatnya foto aja gitu. Lalu step berikutnya adalah ketepatan. Ketepatan itu gimana? Yang pasti setelah visualnya sesuai, kita juga harus bisa tepat guna memberikan kontennya. Kayak contohnya gitu ya, kayak aku tuh ada iklan, oke, dari usaha aku aja gitu. Misalnya kayak ketepatan aku tuh memiliki berusaha mulai dari coffee shop dan juga sampai ke pecel lele juga. Yang dimana di sana tuh iklan promonya itu tuh aku tuh sesuaikan, aku kayaknya kalau untuk iklan promo kayak gini kayaknya nggak cocok nih kalau aku taruhnya di YouTube atau aku taruh di iklannya itu di Instagram tapi ads-nya untuk yang segmennya lebih tinggi, atau ternyata konten-konten Instagram nggak kemakan nih kalau buat datang ke toko. Akhirnya konten-konten visual promo storytelling itu aku aku memilih cara old way, yaitu dengan menggunakan brosur atau pamflet yang dibagikan di jalan. Kenapa? Karena sebagus apapun konten, kalau kita nggak tepat naruh di mana iklannya, itu kemungkinan besar tuh tidak match sama audiensnya. Nah, terus yang ketiga, ini yang penting, dan ini suka terjadi nih ya, di tempat banyak, nah hanya di bisnis kita pribadi ataupun di perusahaan besar. Kadang nih kita baru bikin story 2 kali, kitanya udah bosen. Karena, aduh, nggak bagus nih engagementnya, nggak ada orang datang, nggak ada orang, apa namanya, nggak ada orang mau datang ke kita, beli ke kita. Contoh konsistensi yang dibuat ini, mungkin teman-teman pernah tahu ada brand namanya jam tangan, itu kan juga dulu namanya Matoa dari Bandung. Aku sempat ngobrol, dan itu tuh konsisten banget ceritain bahwa jam tangan itu dari kayu, bagus, art segala macam, bener-bener banyak nilai budaya. Mereka nggak capek, karena mereka memilih untuk selalu konsisten hingga akhirnya mendapatkan brand positioning atau penempatan bahwa oh oke, brand kita itu memang sudah terkenal dengan ciri khasnya. Lalu ada kebetulan teman saya juga tuh ada di Hijack Sandal, itu adalah sendal yang nyaman gitu ya, dan enak dan murah. Itu dia selalu menggunakan itu, tidak pernah berubah, dia konsisten, butuh waktu lama, tapi setelah itu orang tuh sudah bisa melakukan virality-nya itu tidak lagi dari brandnya, tapi dari orangnya atau dari penggunanya. Dan yang terakhir, setelah konsisten, kita bikin story yang sama terus adalah sabar. Kita kadang kita dari eksekusinya gitu ya, kita udah bikin bisnis dan segala macem, dari 4 kali iklan nggak ada resultnya, 5 kali iklan nggak ada resultnya, kita tetap harus sabar. Kenapa? Karena storytelling itu bukan konten yang sifatnya bisa langsung dalam waktu cepat. Makanya eksekusi iklan itu sebenarnya aku bisa bilang nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Semuanya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Makanya saat kita sedang menjadi storytelling, promo-promo yang sifatnya hard selling itu juga dilakukan. Kayak promo harga, promo diskon, bundling atau package, itu adalah hal yang tetap harus berjalan. Buat kita ini sebagai mungkin tetap kita ada butuh duit tuh buat besoknya gitu ya, buat puterin lagi, beli modal. Itu sangat tidak cocok kalau misalnya kita hanya storytelling aja. Tapi kita juga butuh hard selling, kayak saya pun rutin gitu ya, bikin promo tiap weekend, beli paket ini gratis es teh manis. Meanwhile saya tuh lagi bikin positioning pecel lele saya itu memiliki ciri khas tuh serundengnya enak gitu. Terus kita juga bikinan homemade, di mana kita nggak ada pakai ulekan, semuanya benar-benar homemade banget. Itu kita aku dan
beberapa tim tuh continue. Tapi tetap harus ada iklan promo-promo yang sifatnya kayak diskon 10% atau gratis nasi uduknya dan segala macam. Dan ini adalah yang sering banget aku sampaikan ke semua teman-teman, baik dari UMKM ataupun bisnis. Jangan pernah ketipu sama kata-kata viral. Ini penting banget. Karena menurutku, orang tuh sekarang melakukan apapun untuk viral. Yang ini sebenarnya menjadi salah kaprah, karena viral itu nggak selalu baik. Banyak juga viral yang nggak bagus atau segala macam. Orang kaget, lalainya kita memaksakan konten kita viral. Jadi kita harus ada mindset, viral itu adalah bonus aja. Yang terpenting itu viral tuh karena konten kita baik. Jangan sampai untuk kita viral, banyak ya, sekarang teman-teman sering lihat gitu ya, usaha-usaha atau bisnis gitu ya, misalnya dia bikin naratif yang jelek, atau ngata-ngatain orang lain, atau dia melakukan yang tidak bagus, tapi viral. Rame, itu usahanya, baik itu produk atau jasa, semuanya rame. Dan ternyata cuma bertahan sebentar, karena viralnya pun yang negatif sifatnya, kayak gitu. Next-nya. Boleh, silakan. Oke, nah sekarang aku mau ngasih tugas singkat aja di grup chat. Ini ada hadiahnya, aku ada hadiahnya untuk 2 orang berupa uang tunai sebesar 50.000 untuk 2 orang. Yang dimana aku pengen minta teman-temannya aku kasih waktu, kalau 10 menit aman nggak Mbak Tasya? Untuk teman-teman ngerjain 10 menit. Oh, boleh, Kak. Cukup 10 Boleh ya? menit. Oke, jadi balik lagi ke slide sebelumnya. Oke, aku minta teman-teman tuliskan di kolom komentar ide singkat tentang content storytelling usaha Anda. Jadi nanti tulis aja nih misalnya jenis usahanya apa, misalnya makanan, laundry, atau sebagainya. Terus tulis juga target Keluar aja segmennya, kali ya. itu misalnya untuk upper class, medium, atau low, atau ternyata buat semuanya. Menargetkan tidak hanya segmen atas, tapi semua segmen. Lalu boleh masukin juga secara singkat target pasarnya, misalnya nulis nih, oke, jenis usaha makanan, target segmennya semua. Target pasarnya itu ternyata adalah pekerja. Itu boleh nanti dimasukin, kalau ternyata ada yang lain dari sini itu boleh masukin juga. Lalu nanti teman-teman boleh pilih gaya storytellingnya mau apa. Nah, aku di sini contohnya aku masukin gaya storytelling emosional. Ide cerita singkatnya, tulisin aja satu paragraf, nggak sebanyak-banyak. Aku nulisin tentang bisnisku adalah mengangkat cerita tentang perjuangan seorang ayah yang ternyata dia selama ini tuh pulang kantor selalu telat. Dia tuh pulang tuh nggak pernah tepat waktu, pulangnya terlalu telat. Karena dia tuh rela untuk naik angkot agar dia bisa berhemat untuk beli gorengan kesukaan anaknya. Jadi produknya itu adalah makanan gorengan, tapi konten search-nya itu tentang perjuangan seorang ayah, dia bolak-balik naik angkot, telat, dan segala macam, karena dia harus menyisihkan duitnya sebagian untuk membeli gorengannya tersebut. Nah, aku pengen teman-teman bikinin singkat seperti ini aja, waktu 10 menit, nanti taruh di kolom chat, nanti aku dan tim akan menilai, aku akan pilih 2 orang yang paling menarik ceritanya untuk masing-masing mendapatkan mendapatkan uang sebesar 50.000. Kayak gitu. Jadi mungkin boleh start dari sekarang 16.28 sampai jam 16.38. Silakan. Oke, buat sobat. Oke, bisa diulang. Oke, mungkin nanti sama aku diulang ya. Jadi untuk sobat Nadi dan juga sobat UMKM semua, kali itu minta untuk teman-teman semua membuat ide singkat tentang konten storytelling. Yang tadi sesuai dengan di slide, itu isinya tentang jenis usahanya dulu ditentukan apa, kemudian ada target segmennya siapa, kemudian target pasarnya, kemudian gaya storytelling yang dipilih itu ingin seperti apa. Kemudian nanti diceritakan secara singkat. Nah, nanti ketika sudah ditulis semua, ditaruh di kolom komentar. Seperti itu. Oke, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Nanti ketika sudah dimulai akan dipilih 2 orang terbaik oleh Kak Aldi ya, Kak Aldi. Oke, udah ada yang mulai. Tapi sebaiknya sudah disiapkan semuanya ya, Kak Aldi, poin-poinnya. Oke, mungkin untuk panitia bisa ditampilkan slide terakhirnya tadi, supaya teman-teman bisa lihat poin-poin apa aja yang harus dipersiapkan. Oke, terima kasih.
Nah, jadi Betul. teman-teman semuanya, ini merupakan poin-poin yang perlu diisi. Jadi ada jenis usaha, target segmen, target pasar, gaya storytelling, dan juga ide cerita singkat. Betul, ditaruh di kolom komentar ya, jadi diketik aja. Seperti itu. Misalnya jenis Atau usaha mungkin di gini sini ada aja, makanan. Mbak Tasya, Kenapa, Kak? biar teman-teman lebih gampang, langsung ide ceritanya aja. Oke, Tapi langsung harus ide ada produknya ceritanya. ya. Iya, Oke, itu buat bayangan aja. Jadi teman-teman langsung ada ide ceritanya yang relate sama produknya apa. oke, baik. Jadi teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke ide ceritanya secara singkat ya. Jadi nanti dikasih tahu gaya storytelling yang dipilih itu seperti apa, dan diceritakan ide ceritanya seperti itu. Ditulis saja di kolom komentar, ditunggu 10 menit dari sekarang ya, sampai 16.38. Oke, sembari menunggu, Kak Aldi mungkin masih, Kak Aldi masih di sana ya? Halo Kak, Masih. oke. Kak Aldi, aku mau nanya dong, sekarang Kak Aldi ini kesibukannya apa aja sih Kak? Kesibukannya aku kerja, terus ya kayak gini, mentoring di beberapa, terus ada juga sambil ada UMKM kecil-kecilan juga. Mm. Jadi memang itu sih kesibukannya sekarang. Nah, tadi kan katanya Kak Aldi punya ini ya UMKM gitu kan. Boleh diceritain nggak sih UMKM-nya tuh kenapa bisa membuat UMKM gitu? Merintisnya tuh dari apa? Idenya dari mana gitu? Sekarang sudah seperti apa gitu UMKM-nya? Barangkali Oke, sobat UMKM bisa terinspirasi gitu. oke. Jadi sebenarnya dibilang gede pun belum, masih jatuh bangun juga gitu ya. Jadi itu aku dulu sempat punya coffee shop juga, punya coffee shop itu di daerah Depok. Jadi punya coffee shop di sana, yang tadinya itu target marketnya adalah untuk, karena aku melihat anak-anak di daerah UI situ tuh senang banget buat nongkrong. Jadi aku memberikan sebuah tempat gitu ya, karena aku suka nongkrong juga. Terus waktu itu kan lagi tren tuh punya coffee shop, jadi aku bikin juga biar mereka tuh bisa dibilang ada tempat nongkrongnya lah. Dan akhirnya kita setelah berjalan setahun, itu kita pindah tempatnya, karena kita melihat segmen yang lebih luas, kita pindah ke perkantoran, dan sekarang bisnisnya itu memulai, jadi kita nggak buka sendiri, tapi kita ekspansinya melalui model franchise. Jadi kita jualan brandnya, kita jualan idenya. Jadi kita punya ide dan segala macam untuk menghemat apa? Menghemat biaya bulanannya, resource-nya, dan segala macam. Nah, itu kayak gitu. Lalu baru-baru ini aku juga keinspirasi, karena aku ini berdua sama temanku, karena kita tuh mencari bisnis yang sifatnya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Dan yang pasti tuh orang tuh pasti mau beli gitu. Makanya biar kita juga nggak repot-repot bikin promonya dan segala macem, akhirnya aku sama temanku tuh terinspirasi buat bikin pecel lele ke Bekasi. Kenapa? Karena kita merasa bahwa siapa sih yang makan pecel lele gitu kan, kayak orang baru berhenti random, dan akhirnya kita pun sepakat gitu ya, kita bikin pecel lele meskipun nah gitulah ya, pengen kayak gini visualnya, kita kita back to nature, nggak boleh pecel lele itu nggak boleh dibagus-bagusin itu menurut kita gitu, Hmm. tetap harus tenda dan segala macem biar orang tuh nggak segen, dan orang tuh nggak apa ya namanya, orang tuh nggak hesitant pada saat datang melihat tempatnya bagus banget nih, nggak mau takutnya mahal. Nah kita tetap baik to basic, kita bikin tendanya, bahkan kita ngeprint bannernya pun ya selayaknya banner pecel lele yang pinggirannya hijau dan segala macam, Iya, itu kita tetap menganut sistem seperti itu. Dan alhamdulillah godaan itu masih berjalan sekarang, dan yang pastinya aku masih belajar juga, semoga nanti bisa lebih banyak lagi outlet-outlet gitu. amin, amin. Alhamdulillah. Berarti memang ini ya Kak, kalau misalnya kita mau buat bisnis itu hal pertama tuh ngelihat dari apa sih yang ada terjadi di masyarakat gitu ya, supaya memang kita jualan itu enggak sia-sia dan memang balik lagi tadi ke target pasarnya tuh buat siapa sih supaya efektif kan ya bisnis kita itu enggak yang cuman satu satu hari buka terus nanti tutup lagi gitu kan, enggak kayak Ya, gitu ya. harusnya. Karena Oke. memang ini sih pengalamannya juga, bahwa sebenarnya tadi juga pengalaman gitu, waktu itu bikin coffee shop tuh ego, to be honest tuh ego juga tuh, pengen punya coffee shop nih, kayaknya keren nih coffee shop dan segala macam. Tapi ternyata udah terlalu banyak saingannya, dan susah juga, dia bukan kebutuhan primer kan. Akhirnya kita udah kan kita bikin basic aja. Dan biasanya sih karena kan bisnis yang susah kan mulai kayak kitanya suka nggak mau mulai gitu ya. Akhirnya Ya, terus sepakat, dia kita bikin bisnis yang emang kita suka. Jadi kita tuh akhirnya bisa mulai dari situ. Sukanya apa nih? Udah akan lebih senang lagi nanti ngejalaninnya kan, kalau misalnya kita bisa bikin bisnis yang kita suka gitu.
Betul, betul banget kali. Tuh, jadi buat teman-teman, Sobat Nadi dan Sobat MKM semua, memang bisnis itu dimulai dari apa yang kita suka. Karena ketika kita ngejalaninnya supaya happy gitu ya, Kak. Nggak berat gitu, nggak jadi beban buat kitanya. Betul, Kak. Nah, Kak, berhubung udah banyak nih ternyata yang udah nulis di kolom komentar. Pertama itu ada dari Henny, ada dari Tika. Boleh kali, Kak, sambil dibaca dan dipilih 2 orang kali langsung ya? Oke, mungkin dipilihnya nanti kali ya, setelah after acara ya. Mungkin aku mau bacain beberapa ya, karena kan Oke, banyak banget baik. nih. Karena kan butuh waktu Baik, nih untuk siap. ini ya. Mungkin di sini ada Mbak Eni, Ya, betul. Banyak sekali nih, Kak. Karena Kritik kita Cireng, juga butuh iya. waktu ya. Benar, Butuh waktu untuk beberapa membacanya. tim apa dan apa. Mungkin nanti teman-teman dari Nadi bisa bantu rekap ya untuk yang masuk. Oke, untuk teman-teman panitia boleh ya nanti direkap siapa aja Ya, yang sudah menulis di kolom komentar supaya gampang untuk kita sortirnya gitu ya. Oke, sambil kita menunggu melihat di ini ya kolom komentar, kita bakalan ada video dari Nasari Digital, yaitu sebuah video company profile yang mana tujuannya itu untuk supaya teman-teman semua lebih kenal deket nih sama Nasari Digital itu apa sih gitu kan. Kalau begitu silahkan kepada pihak Nasari Digital untuk menayangkan videonya. Selamat menonton teman-teman. Semangat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sekarang sekilas saya ingin menjelaskan mengenai Nasari Digital atau NADI. Nah, Nasari itu adalah koperasi modern terbaik milik bangsa yang sudah berdiri lebih dari 25 tahun di tahun 1998 dan menjadi korporasi yang mendukung potensi ekonomi rakyat demi kesejahteraan bersama dengan selalu berinovasi untuk memperkuat eksistensi dan juga kompetensi koperasi, menaungi 3 koperasi besar yang dimana KSP Nasari, KSPPS Nasari Syariah, dan KSU Nasari Arta mengelola usaha korporasi dengan pengkinian layanan dengan menggunakan teknologi terkini tentunya dan memberikan layanan prima untuk kepuasan anggota koperasi dan juga masyarakat. Nah, kami sudah memiliki 48 kota yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan juga telah dipercaya oleh lebih dari 5.400 pengguna. Berikut ini adalah infografiknya dari Nasari Digital. Pada tahun 2020, Nadi dimulai pada bulan Agustus oleh founder kami yaitu Bu Rini Esther Elfrida Panggabean BA. Kemudian di tahun 2021, di awal fase pengembangannya termasuk riset dan tahapan percobaan untuk membuat prototipe Nadi. Selanjutnya, di tahun 2022, Nasari Digital mulai melakukan pengembangan dan resmi menjual produk dan layanan berbasis aplikasi. Lalu di tahun 2023, Nadi memperkuat bisnis dengan menjadikan produk dan servis layanan aplikasi. Selanjutnya, di tahun 2024, Nadi mengembangkan usahanya dengan menjadikan sebuah ekosistem dengan program-program upskilling, lalu kemudian meluncurkan produk, aplikasi internal, dan juga service management. Berikut ini adalah fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami. Yang pertama itu di keuangan, itu ada simpanan Nadi, kemudian berbagai macam jenis pinjaman. Di antaranya itu ada pinjaman sertifikasi guru dan dosen, pinjaman prapensiun, pinjaman pensiun konsumtif, pinjaman pensiun produktif, lalu juga ada pinjaman karyawan aktif, ada pinjaman UMKM, lalu juga ada pinjaman trainer karyawan, lalu ada Nadi balikin dan juga Nadi talangin. Kemudian di dompet Nadi itu kita bisa melakukan transaksi pembayaran listrik, voucher belanja, dan juga voucher restoran. Kemudian di fitur konter Nadi itu juga kita bisa melakukan pembelian paket data, pulsa, dan juga pasca bayar. Lalu fitur-fitur menarik lainnya ada pasar Nadi, ada event Nadi, info lokasi, e-learning, poin Nadi, tiket Nadi, dan juga pos. Berikut ini adalah service dari Nasari Digital.
Yang pertama itu adalah social media management. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama itu adalah menganalisa market, content planning, visualization, publish dan juga analisis. Nah, lalu juga kami biasanya menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn. Jadi bisa menggunakan berbagai macam channel social media. Kemudian berikutnya itu adalah fotografi management. Nah, jadi video itu bisa digunakan di platform Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, podcast. Lalu juga kami bisa membuatkan company profile, lalu juga SOP, food photography, dan juga masih banyak yang lain. Selanjutnya itu website management. Jadi apa saja yang bisa kami provide? Tentunya websitenya itu WordPress, lalu juga Visual Studio Code, Laravel, dan juga lain sebagainya. Nah, berikut ini yang berada di sebelah kanan, itu adalah salah satunya adalah program kami, yaitu Podcast Oversharing yang di host oleh Bu Rini, founder kami. Kemudian ini juga ada portofolio kami. Untuk selanjutnya, benefit menggunakan Nadi. Yang pertama itu Koperasi Digital Masa Kini. Nah, jadi Koperasi Nadi ini mengikuti perkembangan zaman dan juga fitur-fiturnya juga menyesuaikan dengan perkembangan dan juga tren saat ini. Lalu juga Nadi ini memudahkan, jadi kita bisa melakukan transaksi dan juga pembayaran dimanapun dan kapanpun secara real time. Selanjutnya juga Nadi bisa mendukung usaha, jadi nggak hanya memberikan modal kerja saja lewat produk Nadi, tapi Nadi juga hadir untuk memberikan akses pelatihan dan juga dapat mempertemukan penggunanya dengan customernya lewat fitur pasar Nadi. Nah, selanjutnya Nasari Digital telah diberikan apresiasi oleh Wakil Presiden RI yaitu Bapak Ma'ruf Amin dan juga Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, untuk kredibilitasnya, Nadi terdaftar dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika serta didukung oleh KSP Nasari. Jadi untuk kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi Bapak dan Ibu. Kemudian Nasari Digital itu telah menempuh tes penetrasi untuk mendapatkan sertifikasi security dari segi aplikasi dan juga website. Berikut ini adalah partner kami dari Nasari Sentra UMKM, Nasari Syariah, dan juga Nasari Arta. Sekian dari kami dari Nasari Digital. Selamat beraktivitas dan selamat mengikuti webinar Kopi Talks kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Kak sudah menjelaskan tentang apa itu Nasari Digital kepada kita semua. Oke, tadi kan kita udah ini ya tentang ide storytelling ya Kak Aldi, dan ini udah banyak banget sampai wah udah nggak kehitung nih ada berapa orang. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, kita close sampai jam 16.40. Jadi yang terakhir itu adalah sampai Kak Oktara. Jadi setelah Kak Oktara itu tidak terhitung ya. Mohon maaf sekali lagi, jadi cuma sampai Kak Oktara di jam 16.40. Baik, setelah tadi kan udah praktik langsung ya sama Kak Aldi nih tentang pembuatan ide storytelling. Barangkali teman-teman semua ada yang mau nanya, kita open sesi Q&A-nya ya. Jadi bisa banget untuk on cam dan juga on mic, tapi sebelum itu silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Boleh untuk yang mau bertanya, silakan klik reactions-nya, nanti ada bacaan raise hand, jadi teman-teman bisa langsung muncul di atas. Nah, seperti itu. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja ya. Mumpung narasumber kita hari ini tuh kan sangat luar biasa. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak bertanya gitu. Benar nggak sih, Kak Aldi? Oke. Oke, barangkali sambil menunggu. Oke, ini udah ada dari Kak Galih
dari Kak Ilyas terlebih dahulu ya. Dari Kak Ilyas Mubarok nih. Oke, udah on cam juga. Boleh silakan Kak Ilyas untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih moderator ya. Izin bertanya kepada pemateri hebat luar biasa. Bagaimana cara menentukan atau cara membuat storytelling dan juga inti dari storytelling itu apa saja sih isinya gitu? Apakah misalkan ada di openernya seperti apa atau misalkan di isinya atau isi kontennya seperti apa dan penutupnya itu seperti apa? Itu saya masih gimana ya, masih tercampur aduk gitu ketika belajar atau mempraktekkan tentang storytelling. Mungkin seperti itu kepada pemateri Aldi, terima kasih. Siap. Halo Mas Ilyas, terima kasih buat pertanyaannya. Nggak luar biasa, masih belajar juga, masih masih jatuh bangun juga ini baik di kantor maupun di saya. Cuman mungkin aku bisa sharing sedikit yang namanya content storytelling itu jangan sampai lupa. Langsung ini yang paling pentingnya adalah jangan sampai lupa di akhir storytelling itu harus ada call to action, harus ada sesuatu yang sifatnya mengembalikan kepada produk kita lagi. Kadang nih ini sering terjadi. Aku ngeliat udah asik nih bikin storytellingnya bagus banget, wah tapi orang nggak tahu, nggak ada call to actionnya, bingung ini produk. Paling bahaya itu adalah khawatirnya kita berat terhadap konten storytellingnya, tapi kita lupa terhadap apa produk yang kita jual. Itu menurutku sering terjadi. Jadi ini paling pertama, pastikan dulu bahwa pada saat kalian membuat konten storytelling itu harus ada apa produk di ujungnya. Itu banyak banget kejadiannya, mungkin agak tidak etis kalau aku menyebutkan beberapa brand besar yang mungkin kalian tahu iklannya, tapi kalian nggak tahu brandnya. Itu yang nggak bahaya tuh. Itu yang agak bahaya banget sebenarnya. Nah, terus untuk menentukan itu apa? Kalau sebenarnya untuk menentukan itu sebenarnya balik lagi ke tren. Banyak banget tren yang bisa kalian lihat ya. Tapi baik lagi kalau aku pribadi menentukan konten itu biasanya yang paling seru adalah emosional. Kenapa? Karena semua orang suka cerita emosional. Sampai ada mungkin Mas Ila sering dengar di Indonesia jual kesedihan tuh gampang banget. Orang akan lebih mau berdonasi untuk orang yang kesulitan pastinya dibandingin kalau misalnya ada donasi gitu ya untuk pembangunan atau apa. Padahal kan sebenarnya sama-sama impact-nya. Tapi biasanya menggunakan emosional sifatnya kesedihan. Apakah harus sedih? Enggak juga. Karena kita bisa melakukan kedua atau inspiratif. Disesuaikan juga dengan produknya. Misalnya produk kita ini adalah di lini yang sifatnya. Tadi aku melihat tuh ada perusahaan gaming. Dia jualan alat-alat gaming gitu ya. Kayaknya gaming nggak relate nih kalau kesedihan. Kenapa? Karena gaming ini saat kita bikin emosional, kita tuh pengen happy, pengen tertantang, terchallenge. Bisa dilihat dari nature produknya kita. Makanya usaha-usaha yang sifatnya, let's say seperti ini, usaha-usaha yang sifatnya kayak makanan itu masih fluid tuh. Karena ya makanan tuh bisa dengan kesedihan juga, bisa dengan kebahagiaan dijual, misalnya makan jadi happy atau apa. Tapi kalau sifatnya udah produk yang sifatnya untuk kayaknya saya nggak mungkin sedih sih kalau main ini, malah jangan dibikin konten storytelling yang seperti itu, karena kita khawatir banget malah nanti jadinya backfire ke produk kita. Jadi sebenarnya ada dua, yaitu kita lihat dari di sisi produk kita, apakah cocok, karena kan yang mengerti produk kita adalah kita apa cocok kan nih kalau produk kita ini dijual untuk kesedihan, misalnya trennya lagi yang sedih-sedih Kak, ya nggak harus diikutin karena banyak banget guys storytellingnya. Dan yang kedua adalah call to action. Saat storytelling itu kadang orang asik menulis cerita tanpa memanggil kembali contoh produknya untuk dibeli. Jadi menurutku sih dua hal itu yang paling penting. Jangan sampai kita asik storytelling tapi kita lupa menceritakan produk kita sendiri. Gitu Mas Ilyas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, bagaimana nih Kak? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Kak. Mantap. Udah ada gambaran nih. Oke. Tinggal prakteknya aja nih. Betul, Siap. tinggal praktiknya. Materinya udah dapet, tinggal praktiknya nih langsung ke bisnisnya. Sukses terus Kak Ilyas, terima kasih banyak sudah bertanya. Oke, kita next. Barangkali untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung raise hand.
Dan tadi aku udah lihat 2 orang raise hand, tapi malah di lower hand lagi nih. Kayaknya harus dipancing nih. Tadi itu siapa ya? Kalau nggak salah namanya Arnold Manik kalau aku nggak salah. Tapi boleh banget ya buat teman-teman langsung aja raise hand, karena nanti bakal dipanggil kok, tenang aja. Jadi boleh nanti raise hand menurut antrian, baru nanti dipanggil satu-satu. Seperti itu. Tadi by the way pertanyaan Kak Ilyas bagus juga sih itu untuk ya untuk memberitahu juga ya dari Kak Aldi materi tentang kalau misalnya di akhir kalau misalnya kita buat konten tentang storytelling itu harus ada call to action gitu supaya menarik perhatian para pembeli gitu. Jadi nggak cuma tentang storytelling doang cerita biasa tapi di akhir tetap harus memasukkan tentang brand kita. Oke, di sini udah ada Uda Opik nih. Silakan Kak Uda Opik untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aldi. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Saya salah satu member di Rumah BUMN Bandung di Jalan Jurang. Beberapa kali ikut pelatihan di sana, banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan. Dan ucapan terima kasih dari saya untuk Rumah BUMN Bandung, dan teman-teman di sana juga. Yang belum hadir, silakan hadir. Pertanyaan saya nih, Kang Aldi, saya kan bergerak di bidang jasa ya. Saya buka jasa bekam, koreksi tulang belakang, Thai massage, dan lain-lain. Nah, untuk membuat sebuah iklan storytelling dalam mungkin 1 menit paling lama mungkin ya, apakah itu disekaliguskan atau per item atau gimana kira-kira saran dari Kang Aldi? Itu saja mungkin, terima kasih Kang Aldi. Siap, terima kasih Mas Opik, udah Opik, terima kasih banyak. Nah, ini menarik banget kalau usaha jasa. Kenapa? Karena usaha jasa ini pasti banyak servis yang ditawarkan. Iya kan? Usaha jasa itu kayak kita mengenal banyak banget usaha jasa seperti selain yang tadi ya, TMS atau apa tuh banyak banget usaha kayak bikin perpanjang SIM, ya kan? Perpanjang STNK, itu kan tidak mungkin dijabarin semuanya. Tapi yang bisa aku sarankan kalau kita pengen bikin iklan konten storytelling terhadap produk jasa yang sifatnya kata data massage, bukan dan lain-lain, itu jangan fokus sama produknya. Karena banyak banget produknya. Langsung fokus aja sama impact-nya yang diberikan. Dampak yang diberikan dari produk tersebut. Jadi kalau aku kebayangnya gitu ya, storytelling-nya itu simple menceritakan gimana sih ini kita pakai emosional ya, kesedihan gitu ya. Ada orang tua gitu ya, ada orang tua pulang kerja capek, terus kita menjual kesedihan mereka, sama kayak tadi aku bilang, dia capek, terus dia harus kerja tiap hari, terus anaknya bingung mau kasih hadiah apa, mau ngasih kode apa, mau ngasih kado apa, terus akhirnya ya udah setelah dibikin storytellingnya diceritain dia capek kerja, dia pergi tiap malam, pulang malam berangkat pagi pulang malam, akhirnya anaknya ngasih nih pas dia hari ulang tahunnya atau mungkin weekend gitu ya, dia bisa cerita kayak, ayah capek gini yuk ya aku ajak pergi, misalnya mau ajak pergi ke tempatnya atau dikasih vouchernya, ada bisa ngeliat ini video vouchernya. Jadi nanti di konten yang non video, di konten visual gambar Instagramnya pun jangan cuman karena kalau kita ngomong gitu ya yang sifatnya kayak massage terenak, bekam terenak dan segala macam, semua orang bisa membicarakan itu. Tapi kalau kita bilang gitu ya, misalnya kayak pengen kado ulang tahun untuk ayahmu, atau misalnya kasihan melihat ayahmu gini-gini, yuk bantu kecil-kecilan dengan cara ngajak mereka ke tempat ini, kita menyediakan banyak jasa. Jadi kita bisa memberikan langsung dampak sugestinya ke orang-orang yang melihat iklan kita gitu. Karena kalau satu-satu pasti susah. Dan nanti kayak apa sih, setiap produk ada storytellingnya. Jadi storytelling tempatnya aja. Itu satu. Terus yang kedua, bisa juga dari sisi edukasi. Edukasi yang lucu juga. Kita tahu kan, banyak banget orang sekarang, mungkin video angle-nya yang kebayang tuh misalnya udah Opik gitu ya, sama keluarganya sakit, masuk angin gitu kan. Terus udah Opik lagi baca YouTube, di YouTube ada nih. Terus udah Opik mempraktekkan ke keluarganya, ternyata besoknya pas di storyin, keluarganya masih sakit. Ternyata nggak bisa. Terus akhirnya ada punchline-nya, ternyata pakai YouTube doang nggak bisa nih. Misalnya tiba-tiba karyawannya udah Opik muncul, datang gitu ya, Mas, nggak bisa.
kalau cuma YouTube aja, mendingan ke sini, nggak perlu ribet nonton, kita langsung bisa kasih massage yang gini, jadi tetap bisa melakukan hal-hal yang dengan tips yang lucu juga gitu. Jadi rather than suatu produk, mendingan langsung aja bikin buat semua benefit kalau datang ke tempatnya udah gitu. Begitu udah. Terima kasih. Oke, gimana Pak udah oke? Pertanyaannya sudah terjawab ya? Terjawab, Kak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah bertanya. Nah, kali ini ternyata di kolom komentar juga ada 2 orang bertanya nih, Kak. Oke, sebelum ke Kak Nyimas ya, sebelum ke Kak Nyimas, kita jawab dulu satu pertanyaan di kolom komentar ya. Habis itu kita baru ke Kak Nyimas. Dari KC Pekanbaru, Coach Henry. Nih, untuk usaha yang bergerak di bidang jasa atau coaching, yang lebih cocok itu hard selling atau soft selling. Mohon penjelasannya. Gimana tuh Kak Oke, Ali? siap. Terima kasih pertanyaannya. Tadi aku mungkin balik lagi. Untuk soft selling sama hard selling tuh cocok tuh aku bisa bilang nggak ada cocok karena tergantung dari campaign kita. Kenapa? Karena hard selling dan soft selling itu tidak boleh dilakukan terpisah atau tidak dilakukan bersamaan. Jadi misalnya kita fokus hard selling atau fokus soft selling aja. Karena banyak banget usaha tren sekarang kita lihat nih. Karena kebetulan aku pun di kantor sedang mengembangkan e-learning, sedang mengembangkan training course kayak gitu. Kita ada promo hard selling-nya. Training di kita itu dapat diskon segini dan dipublikasikan oleh kita. Itu berjalan. Tapi kita ada soft selling-nya juga. Soft selling-nya adalah kita mengedukasi bahwa training di kita itu bukan cuma buat jadi pinter, tapi jadi terkenal. Itu yang USP yang lagi aku buat. Jadi itu tetap berjalan. Kenapa? Karena kalau usaha training, setelah aku learning gitu ya kemarin, ambil aku doing research juga karena kita lagi bikin training. Ternyata kalau cuma mengajar, semuanya bisa buat. Kalau untuk memberikan ilmu, semua orang bisa. Tapi ternyata ada, aku nanya gitu, FGD ke beberapa orang, ternyata ada satu perasaan lagi dari orang learning yang sebenarnya sifat basic manusia gitu ya. Mereka tuh nggak hanya butuh ilmu aja, tapi mereka pengen terkenal juga setelah mendapat ilmunya. Jadi akhirnya kita melakukan soft selling seperti itu. Jadi misalnya gini, kita kayak gitu ya, misalnya nanti gitu ya, training, kalau misalnya kamu berhasil ikut training kita dan jadi lulusan terbaik di batch ini, tidak hanya sertifikat, tapi kamu juga kita publikasikan. Atau misalnya kita berikan apresiasi gitu, kayak piagam atau apa, mereka tuh senang. Dan itu ternyata menjadi poin penting pada saat bikin usaha training juga. Jadi storytelling yang dibentuk untuk soft selling itu bisa meningkatkan ego mereka karena tidak hanya ilmu yang harus di feeding, tapi ternyata untuk usaha training tuh ego juga harus di feeding karena mereka pengen diakui gitu. Misalnya mereka ikut nih dari level 0, setelah ikut training mereka bisa sampai di level 20. Itu nggak cukup, ternyata nggak cukup cuma ilmu aja, tapi kita memberikan apresiasi karena semua manusia pada dasarnya suka dipuji dan suka ditinggikan kan, sebenarnya seperti itu kan. Disitulah peran kita sebagai pemilik usaha dan segala macam, gimana ya caranya menambahkan satu ego lagi ke mereka biar mereka tuh merasa happy saya ikut training kita, yaitu dengan dipublikasikan atau diberikan sebuah cindera mata apresiasi, itu bisa yang bisa membuat mereka tuh happy saat ikut training kita. Tapi apakah harus sellingnya harus tetap? Enggak juga. Pasti kan lembaga training punya paket, misalnya beli training 3 sesi, cuman bayar 2 sesi, itu tetap harus jalan. Jadi tergantung aja, jadi tetap untuk yang storytelling, soft selling-nya itu tetap dijalankan, tapi hard selling sudah kebutuhan. Misalnya ada nih, bulan-bulan sepinya kan pasti ada tuh, bulan sepi atau tanggal-tanggal sepinya, itu masukin hard selling. Karena soft selling itu kan bisa berjalan sepanjang waktu. Kayak gitu kurang lebih. Semoga membantu, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Coach Henry telah bertanya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah ya. Oke, jadi teman-teman semuanya memang untuk hard selling dan soft selling itu tidak bisa dipilih salah satu, tapi memang sesuai kebutuhan ya Kak Aldi. Balik lagi, bagaimana kebutuhan kita, apakah lebih cocok hard selling, apa soft selling, dan balik lagi, soft selling itu bisa berkelanjutan gitu. Oke, kita sekarang ke Kak Nyimas nih, udah raise hand. Silakan Kak Nyimas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sebenarnya sangat simpel. Gimana sih Mas Aldi mensiasati saat setiap hari itu harus ada
konten yang bisa di-up, tapi ide-ide tuh banget buntu, sangat-sangat buntu. Seakan-akan karena yang udah diposting tuh kayak udah hampir semua dibuat. Gimana cara mensiasatinya? Soalnya sekarang tuh lagi buntu banget gitu. Gimana sih caranya gitu? Terus apa? Ya udah itu aja sih. Tadi udah ada pertanyaan saya yang udah terjawab dari pertanyaan yang sebelumnya. Siap. Terima kasih. Kak Nyimas aja boleh nanya dulu nggak? Ini Kak Nyimas bikin konten buntunya itu apakah di sosial media atau di mana? Sosial media. Oke, siap. Nah, kalau aku biasanya, ini agak ribet, tapi biasanya harus dilakukan. Pada saat kita mau di sosial media, bikin konten itu bukan tentang promo, tapi harus di planning. Jadi kita nih tiap bulan nih udah punya konten yang misalnya tiap minggu tuh udah ada konten jagoan yang bisa dibilang menjadi ciri khasnya. Misalnya begini, boleh tahu nggak Kak Nyimas usahanya apa? Dimsum. Dimsum, oke. Nah, kalau kita mempromosikan dimsum terus-menerus kan bosan ya Kak? Pasti bosan. Kayak ngelihat ini isinya dimsum lagi, isinya ngelihat promo dimsum lagi, paling ada gini-gini. Nah, mungkin nanti kita bisa membuat ada hari-hari tertentu di konten kakak yang kakak itu pasti nggak akan sulit mencari idenya. Misalnya dalam satu minggu, seminggu misalnya, aku boleh tahu nggak Kak Nyimas biasa posting berapa kali dalam satu minggu? Kayak setiap hari sih, kayak Oke, minimal kayak gitu. Oke, misalnya mau dibikin setiap hari atau mungkin aku boleh saran dibikin 4 kali gitu ya dalam satu minggu. Nah, nanti dalam 4 kali satu minggu ini, kakak ini udah punya konten plan. Dalam 4 minggu, dalam seminggu ini, dari 4 konten yang ada, let's say satu konten ini sudah didedikasikan untuk konten hard selling. Misalnya kakak ada promo diskon atau apa, taruhlah misalnya di traffic tertinggi, misalnya di hari Sabtu atau di hari Jumat. Sisa 3 kontennya, kakak bisa tetap mempromosikan dimsum kakak, tapi tidak lagi dengan hard selling, tapi dengan cara yang mudah. Mungkin kalau aku boleh kasih ide gitu ya, misalnya postingan satu gitu dari 3 postingan pertama, misalnya kita bisa bikin cerita-cerita inspiratif tentang menu-menu yang berbahan dasar dimsum. Itu bisa kita buat. Misalnya kayak, oh ternyata dimsum itu bisa dipakai ini, atau mix and match makanan lah, kalau ternyata dimsum tidak bisa dipakai. Misalnya ide kue ulang tahun dari dimsum, atau yang relate ke menu-menu unik seperti itu di hari satu. Terus di hari kedua, kita memang harus promo, tapi nggak selalu terus-menerus untuk melakukan hard selling atau promo produk kita. Kita bisa bikin orang engage dengan sosial media kita gitu ya. Misalnya kita bikin fakta-fakta menarik tentang dimsum. Itu kan tinggal googling tuh nanti, tanya Mas tuh misalnya, bikin oh ternyata dimsum itu pertama kali ditemukan oleh ini, menarik atau segala macam, nanti baru di terakhirnya ada call to action-nya nama dimsum kakak. Oh kalau dimsum itu awalnya ada di sana, tapi sekarang dimsum itu bisa dibeli di sini loh. Itu hari kedua. Untuk hari ketiga mungkin bisa dibikin lagi konten-konten yang sifatnya lebih ke cerita-cerita narasi fiktif aja gitu. Misalnya kalau emang bisa sulit gitu ya, misalnya kayak kenapa sih orang harus makan dimsum, misalnya bukan negatif, mungkin lebih ke edukasi. Ternyata dimsum tuh punya ini, kan dimsum ada banyak jenisnya tuh. Sehari bahas satu bisa kan, misalnya dimsum isi udang, kenapa sih dimsum isi udang sehat, oh ternyata udang punya ini. Baru di konten keempatnya itu hard promo. Jadi di hari pertama bikin konten-konten kreasi masakan dengan dimsum, misalnya bisa dibikin jadi ke ulang tahun, bisa dibikin untuk misalnya bekal anak dan segala macem. Terus yang kedua misalnya tadi dibikin tentang info-info menarik tentang seputaran dimsum. Dan yang ketiga itu adalah tadi tentang bahan-bahan dasar yang dipakai di dimsum. Kenapa? Jadi kakak ini udah punya patternnya tiap minggu. Jadi udah idenya tuh di situ aja, tinggal dirubah-rubah aja kan. Rather than kita spontan gitu bikin ide baru untuk dimsumnya yang pasti kemungkinan sulit tuh. Nanti kita harus mikirnya buntu lagi. Tapi kalau ini kan jadi orang nungguin nih nanti tiap hari Kamis misalnya. Oh, ada fakta lucu apa lagi ya dari dimsumnya ini, kayak gitu kan kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Nyimas. Dan sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya teman-teman semua. Ke pertanyaan Kak Wilson.
Kak Wilson ini nanya, Kak Aldi izin bertanya, ada nggak sih langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh pemula dalam memulai penerapan storytelling dalam strategi pemasaran konten mereka? Coba, gimana tuh Kak Aldi? Oke, langkah paling gampang untuk storytelling itu tadi adalah mencari tren apa yang seru. Kalau misalnya kita bingung gitu ya, misalnya kita mau mulai kita nggak tahu USP produk kita, atau kita start tuh bisa dari manapun. Tapi paling gampang, kalau aku biasanya mencari tren storytelling yang seru, itu kita bisa melihat FYP, sosial media di Twitter atau manapun tuh kita bisa. Karena storytelling itu nggak harus melulu tentang based on dari produk kita, tapi kita bisa ngikutin juga. Misalnya di FYP lagi ada tren apa sekarang gitu ya, yang bisa diimplementasikan ke produk kita, itu bisa. Itu satu, kalau kita mencari ide dari luar, kita cari dari trending baik di Twitter, TikTok, atau apapun. Tapi kalau buat dari kita sendiri gitu ya, kalau buat aku, misalnya kita menilainya dari produk kita sendiri, pertama kita harus cari dulu nih, produk kita ini dibandingin produk lain tuh benefitnya apa? Apa sih keunikannya gitu ya? Kayak aku kemarin gitu ya, aku bikin pecel lele itu kan, pecel lele harusnya sama aja dimanapun. Akhirnya aku bikin gimana ya bisa menceritakan promo nggak melulu tentang promo harga. Akhirnya aku mencari sebuah USP bahwa pecel lele ini ada serundengnya, di daerah situ nggak ada gitu kan. Aku bikin cerita tentang serundeng itu kayak gini, kenapa sih serundeng enak, ternyata serundeng itu dulu seperti ini. Kita ngeliat dari produk kita dulu, itu satu. Kalau dari internal, kalau dari produknya kita udah punya benefit yang untuk dijualkan, itu kita udah bisa. Atau yang kedua, kita melihat sebenarnya ada peristiwa apa yang bisa kita coba cari dari sekeliling kita gitu ya. Karena kalau dari TikTok itu kan dari manapun dan nggak akan selalu match. Tapi setelah kita tahu produk kita, USP-nya apa, kita bisa lihat nih, oh ternyata ada isu tentang apa gitu yang lagi hot sekarang gitu ya, nggak harus melulu tentang tren-tren TikTok, tapi ada isu hot misalnya sekarang tuh lebih hot isu apa ya? Oh bisa deh, misalnya tentang pemilu gitu ya. Dan pemilu kan banyak yang berantem nih gitu kan, misalnya pemilu banyak yang berantem dan segala macam, bisa bikin konten tuh storytelling bahwa sebenarnya kalau misalnya usahanya makanan, usahanya minuman gitu ya. Oh ternyata kita bisa masuk nih isunya ke isu ini, misalnya daripada panas-panasan berantem, mendingan dingin-dingin minuman kita dan segala macam. Jadi ada dua hal, baik dari internal maupun dari eksternal. Kalau dari eksternal lebih mudah, tapi kita harus menyesuaikan dari trending. Kalau dari internal, kita melihat dari produk kita. Produk kita itu ada kelebihannya dibanding lain, apa sih? Dan kelebihan itu karena kita UMKM, kita bisa men-self-proclaim dulu aja. Tinggal nanti bukti ya ini gitu. Oke, berarti memang ya dari kita tuh harus up to date ya sebagai bisnismen gitu ya. Kalau misalnya ya gampang lah ya kita lihat tren TikTok gitu kan, internalnya berarti kita lihat produknya, eksternalnya kita bisa lihat di eh, trending-trending hari ini gitu kan. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk ATM, nanti tiru dan modifikasi. Jangan sampai kita ngejiplak gitu kan karya orang gitu. Oke, Kak Aldi, karena tadi kan udah ya kita juga praktik ya secara langsung dan kita memilih 2 orang, mungkin bisa langsung aja di-announce sama Kak Aldi kali ya supaya surprise gitu. Oke, jadi ini banyak banget yang masuk dan yang pastinya semuanya bagus, nggak nggak berarti jelek juga yang lain, tapi semuanya bagus. Nah, ini karena waktunya mepet juga. Jadi di sini ada 2 nama yang yang sudah terpilih. Yang pertama itu adalah dari Kuda Opik. Dia itu menceritakan tentang yang bekamnya tadi gitu ya. Dia bikin cerita tentang kurang lebih mirip yang tadi aku ceritain gitu ya, kayak dia pegel dan segala macam ayahnya. Terus akhirnya diceritakan juga edukasi. Dia lebih ke edukasi di sini. Lalu ada duanya juga sama. Kenapa ini menarik? Karena dari Topik ini udah benar-benar bisa langsung memberikan kayak memberikan banyak hal, informasi di awal. Itu nyeritain juga ada storytellingnya di awal gitu ya. Dia tuh udah ada storytellingnya, diceritain case-nya seperti apa, dan dari sisi edukasinya. Lalu yang kedua, ini ada dari Anissa. Ini waktu itu jenis usaha makanan ringan, frozen food. Ini juga menurutku menarik karena di sini balik lagi
memang cerita-cerita yang sangat emosional dan inspiratif itu seru banget gitu ya, dengan bulan Ramadan gimana dia cuma punya uang sekitar 50.000, terus nanti at the end-nya dia bisa ngasih makanannya itu yang praktis, sehat, dan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi memang terpenting dari storytelling ini, teman-teman juga udah banyak kan. Tapi yang terpenting adalah gimana kita kan background story-nya. Jangan sampai langsung kasih insight manfaatnya atau apa, tapi di sini teman-teman dari dua ini dan bisa memberikan penjabaran yang cukup baik tentang bagaimana sih latar belakang dari storytelling. Selamat buat pemenangnya, nanti akan dibantu oleh Tia untuk hadiahnya. Dari aku segitu, Mbak Tasya, thank you. Oke, terima kasih Kali. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Uda Opik dan Anissa Ed karena telah memenangkan gitu praktik langsung bersama dengan Kak Aldi mengenai ide dari storytelling. Nanti akan dihubungi oleh panitia dan jangan lupa makanya untuk menggunakan nama asli ya atau nama panjang. Oke nih, di sini udah ada ya di komentar pemenang langsung bisa menghubungi customer service-nya Nasari Digital di WA untuk nantinya mengklaim hadiah. Oke, nanti jangan lupa untuk menghubungi customer service-nya Nasari Digital. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aldi Giraldi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dan sangat insightful ya, teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan terutama untuk UMKM bisa menambahkan engagement ya gitu ya setiap postingannya di media sosial. Seperti itu. Baik kali, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Maka dari itu, sekalian sekarang kita bakalan masuk ke sesi kuis nih. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan keluar dulu, karena masih banyak hadiah yang belum kita share gitu ya. Jadi untuk teman-teman, ayo kita ikutan kuisnya ya. Kita kuis pakai Kahoot. Untuk panitia boleh banget share Kahoot-nya untuk kodenya. Untuk Kali boleh Kak untuk off cam terlebih dahulu, mungkin mau minum dulu ya. Mau istirahat terlebih dahulu boleh banget Kak. Terima kasih banyak Kali. Oke, buat teman-teman semuanya, kita siap-siap untuk mengikuti kuis karena untuk pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet. Nah, maka dari itu, stay tune terus untuk mengikuti kuis berupa Kahoot. Oke, untuk panitia mungkin bisa di-share kali ya untuk kuis Kahoot-nya, supaya teman-teman bisa langsung join di kuis Kahoot. Jadi untuk teman-teman dipersiapkan handphonenya atau boleh laptop juga, dan buka website kahoot.id. Dari teman-teman panitia bisa di-share. Jadi, Sobat Nadi sekalian, karena ini kuisnya itu ya seru ya gitu. Jadi, cepet-cepet gitu. Ini kuisnya itu limit. Jadi, Sobat Nadi itu harus cepetan masuknya karena hanya untuk 50 orang tercepat aja. Jadi, ayo ikutan dan jangan lupa nanti ketika masuk itu menggunakan nama lengkap. Karena nantinya untuk mempermudah panitia menghubungi pemenang. Dan juga sambil menunggu nih ya, menunggu panitia, wajib download Nasari Digital di Play Store atau App Store-nya. Jadi tolong pastikan ya, sudah mendownload Nasari Digital terlebih dahulu. Oke, di sini udah ada. Tuh, game PIN-nya itu adalah 8691455. Oke. Dan jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap, karena untuk memudahkan kita, panitia menghubungi pemenang nantinya. Oke, di sini udah ada 12 peserta nih. Kita tinggal menunggu sisanya. Ingat ya teman-teman semuanya, ini sangat-sangat terbatas, hanya untuk 50 peserta aja. Boleh dibuka aja ya Kak ke kahoot.id. Jadi buka browsernya, terus tinggal search kahoot.id, kemudian masukkan PIN yang udah ada di slide-nya ya, di layarnya. Oke, di sini udah banyak nih ya. Jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap ya, teman-teman. Kalau misalnya ketika ternyata pemenangnya itu tidak menggunakan nama lengkap, maka akan didiskualifikasi. Kita akan langsung alihkan ke pemenang yang kedua atau ketiga yang menggunakan nama lengkapnya.
kahoot.id ya. Nama webnya adalah kahoot.id. Kemudian nanti teman-teman jangan lupa masukkan PIN yang tertera di slide-nya, di layarnya, yaitu 8691455. Oke, di sini sudah ada sekitar 20-an orang ya. Jadi kita menunggu setengahnya lagi karena ingat teman-teman ini sangat-sangat terbatas, hanya untuk 50 orang tercepat aja. Setelah 50 orang, nanti kuisnya bakalan langsung kita mulai. Untuk pemenang kuis ini bakalan dapat e-wallet dari Nasari Digital. Jadi ini benar-benar menguntungkan banget ya, udah kita dapat materi secara gratis dan malah mendapatkan uang gitu ya berupa e-wallet dari Nasari Digital. Oke. Oke, bentar lagi kita start ya. Jadi kepada teman-teman semuanya bisa langsung join dengan menggunakan nama lengkap ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya @nadi.indo dan juga @rumahbumn.bandung. Nanti buktinya di screenshot dan disimpan terlebih dahulu karena nanti ketika pemenang tidak memfollow Instagram itu juga akan didiskualifikasi. Jadi pastikan pertama itu yaitu mendownload aplikasi Nasari Digital, kemudian memfollow IG @nadi.indo dan @rumahbumn.bandung. Baru nanti pemenang jika telah memenuhi syarat akan diberikan hadiahnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah ada 40 peserta. Bisa dicoba lagi ya untuk yang belum bisa. Kita tunggu sampai 50 orang. Oke, sekali lagi untuk teman-teman juga nih, karena tadi kan kita udah acaranya udah setengah nih ya, udah hampir selesai. Kalau yang sudah mendokumentasikannya, jangan lupa untuk membuat story di Instagramnya masing-masing, dan jangan lupa untuk tag @nadi.indo dan juga @rumahbumn.bandung, karena nanti video terkreatif juga akan mendapatkan hadiah yang nantinya akan di-announce di rumah yang akan di-announce di @nadi.indo. Oke, di sini udah hampir 50 orang ya. Setelah 50 orang kita bakalan mulai. Dan untuk teman-teman nih yang bertanya tentang e-sertifikat, jangan sampai keluar terlebih dahulu sampai acara selesai ya, karena syarat untuk mendapatkan e-sertifikat itu adalah mengisi link feedback di akhir. Jadi nanti e-sertifikat itu akan diberikan H+7 setelah acara selesai dan akan dikirimkan melalui emailnya masing-masing. Oke, udah hampir 50 orang nih ternyata. Jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap ya teman-teman semuanya. Oke, 7 orang lagi kita mulai. Jangan lupa memakai nama lengkap dan pergi ke web kahoot.id, kemudian masukkan 8691455 untuk kode PIN-nya. Waduh, 6 orang lagi nih. Ayo, cepat. 6 orang lagi, kita bakalan mulai kuisnya. Wah, ada yang keluar. Ayo kita coba join lagi ya. Untuk yang belum menggunakan nama lengkap, silakan login kembali, masuk kembali dengan menggunakan nama lengkap. Ayo teman-teman kita ikut kuisnya karena lumayan nih untuk pemenangnya bakalan dapat e-wallet dari Nadi. Dan nanti untuk pemenangnya bakalan di-announce juga di Instagramnya @nadi.indo.
Jadi selalu pantengin terus Instagram @nadi.indo maupun IG @rumaHBUMN.bandung karena nanti bakalan di-announce nih untuk pemenangnya. Pemenangnya itu dari door prize berupa download untuk aplikasi Nasari Digital, kemudian juga dari kuis ini Kahoot, dan juga tadi pemenang dari praktik langsung bersama dengan Kak Aldi. Nah, ini tinggal kita mencari 2 pemenang lagi nih. Oke, sisa, wah 3 orang lagi nih sepertinya. Ayo, 3 orang lagi nih, 3 orang tercepat kita akan langsung mulai kuisnya. Semuanya siap-siap ya, karena sepertinya 1 orang lagi masuk dan kita akan langsung memulai kuisnya. Oke, sudah 50 ya teman-teman panitia. Jadi bisa langsung kita mulai kuisnya. Standby semuanya. Oke, ini sudah masuk ke pertanyaan pertama. Sudah ada 21 orang nih, sudah menjawab. Sisa 25 orang lagi. Oke, ternyata jawabannya benar adalah konten marketing. Ada, oh beberapa ada yang salah ya. Oke, kita coba lagi di pertanyaan kedua ya. Wah, ada yang sudah memimpin nih. 5 terbesar. Yang paling cepat. Jadi ini tuh sistemnya cepat-cepatan ya, teman-teman semua. Pertanyaan kedua, gaya pemasaran dengan langsung mengarah ke produknya disebut apa? Apakah sharing, pure selling, soft selling? Oke, udah 30 orang menjawab. Kira-kira apa nih? Oke, ternyata jawabannya itu yang kuning ya, yang bulat. Karena di saya juga buram, jadi saya juga belum bisa membacanya. Oh, hard selling. Oke, mengarah ke deskripsi produk itu merupakan hard selling. Oke, sekarang udah jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, yang memimpin yaitu Anissa Rizkia. Oke, semuanya ayo kita cepet-cepet untuk menjawabnya. Karena ini tuh penilaiannya berdasarkan siapa yang paling cepat. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Storytelling merupakan contoh pemasaran dari soft selling. True or false? Nih, gampang nih. Tinggal milih antara true or false. Storytelling merupakan contoh pemasaran dari soft selling. Benar apa salah? Ternyata jawabannya adalah true. Oke, hebat-hebat. Kalau misalnya ada yang masih pilih false itu berarti tidak memperhatikan. Berarti orang yang memperhatikan pasti bisa menjawab dengan cepat. Oke, masih memimpin Anissa. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang perlu dipersiapkan saat membuat storytelling konten? Nah, ada pilihannya di sini. Coba diingat-ingat lagi, teman-teman semua. Yang perlu dipersiapkan saat membuat storytelling konten. Tadi ada beberapa poin ini sudah disebutkan. Oke. Ternyata jawabannya itu A. Kesesuaian, kesabaran, konsistensi, dan juga ketepatan.
Wah, ternyata Anissa telah disusul oleh Calvin Valentin. Wah, gimana nih Anissa perasaannya? Dan kedua yaitu Ruth. Dan kita masih punya 4 pertanyaannya lagi. Jadi untuk Sobat Nadis kalian bisa langsung cepet-cepet ya. Standby. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Storytelling dengan menampilkan hal-hal yang menguras emosi disebut, wah ini udah jelas ya. Pasti harusnya bisa jawab. Cerita lucu, inspiratif, emosional, atau edukasi. Nah, kira-kira yang mana nih Sobat Nadi semua? Harusnya bisa jawab ya kalau bisa memang memperhatikan. Oke. Jawabannya yaitu cerita emosional. Oh, ternyata masih ada yang jawab cerita inspiratif, cerita lucu, cerita edukasi. Wah, mungkin terkecoh ya. Next, kita masih punya 3 pertanyaan lagi. Jadi masih punya kesempatan nih teman-teman yang lain untuk menyusul. Posisi pertama sekarang yaitu masih Calvin. Kedua yaitu Anissa, ketiga Ruth, keempat yaitu Nimas dan juga Gadis Almira. Oke, kita masih punya 3 pertanyaan lagi. Jadi masih punya kesempatan untuk menyusul nih. Kita next ke pertanyaan ke-6. Apa yang menjadi fokus utama dalam konten marketing versi 6.0 tahun 2024? Apa nih? Jumlah followers, customer experience, jumlah produk yang dijual, atau jumlah like di media sosial? Nih, kira-kira apa nih? Oke, di sini masih belum ada yang jawab kah? 0 answers. Oke, ternyata jawabannya adalah customer experience. Oh, mungkin kita ini ya, lost sinyal ya. Dan di sini posisi sementara masih di Calvin dan juga Anissa untuk posisi keduanya. Jadi kita bisa next ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7 yaitu apa yang menjadi peran utama dari konten storytelling dalam konten marketing? Oke, jadi kira-kira apa nih jawabannya? Boleh dijawab aja ya. Sudah 30 orang menjawab, waktunya habis. Oke, jawaban yang benar adalah membangun hubungan emosional dengan audiens. Tadi sempat disinggung juga ya, kalau misalnya emosional itu yang lebih menarik perhatian para audiens. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Tapi sebelum itu kita lihat dulu posisi pertama sementara itu siapa ya? Oke, ternyata Anissa menyusul kembali di posisi pertama dengan poin 4.345. Oke, kita next ke pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ke-8 yang akan menentukan siapa nih yang akan menjadi juara satunya. Apa yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan emosional dengan audiens melalui konten storytelling? Menggunakan banyak iklan yang mengganggu, menceritakan kisah yang tidak relevan, menggunakan bahasa yang formal, atau menceritakan kisah personal dan berhubungan dengan brand. Oke, ini harusnya mudah ya. Oke, waktunya habis. Dan jawaban yang benar adalah yang terakhir, yang hijau, menggunakan kisah yang personal dan berhubungan dengan brand. Oke, kita lihat juara pertama. Siapakah? Apakah masih Anissa? Oke, juara 3 ternyata diduduki oleh Trianti. Selamat, Kak Trianti. Di posisi kedua, yaitu Septiani Debara. Dan yang pertama yaitu Anissa Rizkia. Selamat kepada Kak Anissa Rizkia. Untuk Kak Anissa Rizkia, jangan lupa untuk di screenshot sebagai bukti kalau misalnya Kak Anissa ini menang di kuis pada hari ini, karena nanti akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet. Dan jangan lupa sekali lagi untuk telah mendownload
aplikasi Nasari Digital dan juga telah memfollow @nadi.indo dan juga @rumahbumn.bandung. Untuk teman-teman sekalian, nanti pengumumannya akan diberikan di Instagram @nadi.indo H+7 setelah webinar ini berakhir, dan akan langsung diumumkan sekali lagi di Instagram Nadi @nadi.indo. Jadi untuk teman-teman semuanya wajib stay tune ya. Dan sekali lagi saya ucapkan bahwa untuk sobat Nadi sekalian, jangan lupa untuk mengisi link feedback karena nanti untuk e-sertifikat akan dibagikan melalui email masing-masing. Oke. Dengan diumumkannya pemenang kuis tadi, maka ikut menandakan berakhirnya acara webinar Nadi Scoopy Talks dengan Rumah BUMN Bandung. Semoga diadakannya webinar ini dapat menginspirasi teman-teman semua para pelaku usaha agar dapat growth, berkembang, dengan menerapkan konten storytelling sehingga bisa mencapai engagement yang lebih tinggi lagi. Saya Tasya dari Rumah BUMN Bandung selaku MC pada hari ini pamit undur diri, serta Nasari Digital dan Rumah BUMN Bandung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Aldi selaku narasumber, juga untuk Sobat Nadi yang telah berpartisipasi sampai akhir sesi dengan sangat antusias. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kegiatan kami yang lainnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.